Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 10-1. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Azhar. Saat ini saya bersama dengan Bapak Leo yang merupakan sekretaris ketua RT di Sungai Sipai. Kami akan melakukan wawancara mengenai pelaksanaan pemilu di daerah ini. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana suasana pemilu di tempat ini, Pak? Suasana ya alhamdulillah antaranya baik, aman, terkendali, dan sementara tidak ada gejolak apapun, biasa-biasa saja. Silakan warga mau pilih yang mana terserah. Di sementara Jalan lancar, lanjut jalan lancar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan pemilu ini, Pak? Dan apa tugasnya? Nah, sementara ini yang seperti biasa, yang berperan jelas perangkat RT, dari bawah RT ke pembeka, dan juga unsur masyarakat, dan mungkin ada relawan-relawan yang untuk membantu pelaksanaan pemilu, baik itu pendaftaran segala macam. Dan biasanya itu dibantu oleh atau ditunjuk oleh RT setempat siapa yang tugasnya untuk terkait dengan pelaksanaan pemilihan tersebut. Oh, jadi relawannya itu dipilih. Mungkin lanjut RT yang menambahkan, silahkan. Terus ya, Itu dengarkan dulu kan tahu pertanyaannya lagi. Kan jadi itu pertanyaannya kan, Benar. ya ada siapa deh yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu itu, yang terlibat. Kita jawab tadi kan dari perangkat bawah, dari RT sampai ke pembeka, juga termasuk unsur masyarakat yang ditunjuk oleh RT tempat untuk melaksanakan di sini. Silakan kalau RT yang menambahkan, kalau ada kekurangannya silakan. Lanjut, kita diskusi ini santai aja. Jangan mau Ada direkamnya sambil gitu. Oh iya, apa ya? Itu baik kalau kita kan karena diedit lah. Edit. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah semua warga di daerah ini yang terdaftar semuanya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu? Kalau penyelenggaraan sih ada, jadi dia yang terdaftar tuh gini, yang terdaftar itu ikut sebagai pemilih ya. Nah itu harus dibedakan pertanyaannya. Jadi kalau penyelenggara itu seperti yang dijelaskan Om Leo tadi, dari awal penyelenggara itu kan sudah ada petugasnya. Nah kalau terlibat dalam pemilunya, memang semua yang sudah terdaftar itu mesti, dan itu adalah hak ya. Nah hak warga untuk memberikan suaranya. Terserah nanti karena di bilik itu pilihannya terserah. Nah itulah yang tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dipaksa. Itu yang luber itu langsung umum bebas rahasianya itu karena ada bilik itu yang terdaftar. Jadi yang terdaftar itu mereka punya hak. Nah, terserah mereka menggunakan atau tidak itu kembali kepada masyarakatnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5 aja. Apakah menurut Bapak penyelenggaraan pemilu di tempat ini sudah memenuhi kriteria pemilu yang demokratis? Maksudnya itu lumber jur-jur tadi gitu. Itu masing-masing ya, subjektif ya deh ya. Jadi itu subjektif, penilaian itu subjektif. Yang jelas memang sesuai ketentuannya ya, pelaksanaan itu sudah sesuai alurnya saja. Ya kalau langsung warga itu nanti ada ini bisa lihat bahwa warga itu langsung ke TPS ya kan. Kalau umum bagi mereka yang sudah berumur 17 tahun itu boleh ikut kan? Nah bebas mereka milih apa aja, tidak dipaksakan. Nah kemudian rahasia karena mereka di dalam bilik. Jadi semua itu sudah terlaksana sebenarnya, Nah tinggal nanti ya barangkali di pinggiran itu juga kita tidak menafikan ya, karena ada tim-tim sukses mereka yang meminta ini minta. Nah itu nanti ada bisa sambil dipelajari ya, sambil dilihat ya. Nah Jadi sudah sesuai kriteria. ya kalau sesuai itu sudah pasti sesuai, dan itu sudah, itulah yang terbaik buat pemerintah ini, karena ya semua kita terlibat, baik kami juga sebagai aparat RT dan teman-teman perangkat RT semua
menjalankan kegiatan pemilu di lokasi kita, di TPS yang ditunjuk dari kita ini, ya insya Allah itu berjalan dengan sesuai ketentuan dari pemerintah, dari negara lah tentunya. Apakah ada saran agar pemilu yang kedepannya bisa menjadi lebih baik? Jadi gini, pemilu yang ada hari ini sudah baik, ya. Kalau kami menyarankan, kira-kira nanti ada aja yang membidangi itu ya. Paling tidak kami di lingkungan atau saya pribadi sebagai RT itu bagaimana pemilu ini bisa berjalan lebih baik aja. Jadi pemilu yang hari ini aja. Kalau yang ada sudah baik, ya untuk kedepannya itu nanti coba kami kadang-kadang bisa menyarankan karena memang apa yang ada ini sebenarnya sudah cukup baik. Nah tinggal nanti yang melaksanakannya tokoh politiknya, ya. Jadi siapapun misalnya tokoh politik yang akan politik itu sama itu menentukan itu baik tidaknya pemilu ini nanti di tokohnya itu, tokoh di tokoh itu tokoh politik. Tokohnya mereka bisa melihat foto-foto sekarang di pinggir jalan. Kayak pedagang kaki lima banyak banget loh. Balihonya. Ya itu, nah lihat makanya kita sambil survei lihat apa anunya tuh, apa tagline-nya apa, kadang-kadang pilihlah saya misalnya amanah pian adalah anunya kewajiban saya. Itu sudah lumrah mulai tahun mulai awal sampai ini kadada jangan pilih saya kalau saya tidak baik, kalau tidak baik kadada gitu kebalikannya. Baik terus. Nah, sama madu asli terus lah, kadang asli lah. Nah, coba bantu kada asli. Aneh gitu. Nah, gitu. Paham. Saya tidak disenangi, silahkan saya tidak dipilih gitu ya. Cuman kami mencalonkan adalah gitu kalimat itu salah satu contoh adalah misalnya kalau Anda tadi, kalau kami ya kita sebagai warga ini kepada tokoh-tokoh yang mewakili kita di DPRD, DPR RI, DPR provinsi dan DPD udah ada udah pemilihan kalau mereka lah. Apa aja yang dipilih dalam pemilu itu kan. Nah DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 provinsi, kemudian DPR RI dan DPD. Nah kemudian mereka yang ada di DPR itu dipilih nanti untuk duduk di MPR. Nah, kalau proses itu sudah baik dengan, jadi kami ini mungkin kalau sekedar untuk menyarankan untuk lebih baik ya, artinya tinggal pelakunya aja kita hari ini, termasuk kita nah termasuk pihak-pihak ini. Nah sekarang pelajari ilmu politiknya, pelajari bagaimana karakter tokoh-tokohnya. Jadi mulai sekarang kamu lihat, oh ini presidennya misalnya siapa yang terbaik ke depannya, seperti ini gambarannya. Itu kira ada ilmunya boneka, ada terutama di ilmu sosial. Kalau yang masuk ETS ya, di jalur sosial itu ada ilmu politik yang gitu. Ini baik. Jadi apa yang ada hari ini sudah baik, dan mudah-mudahan kita nanti, dan kita berharap yang harus baik itu sebagai pelaku politiknya yang harus baik. Kayak Monika mana kena? Siapa tahu Monika mana? Ada yang jadi bupati, jadi bupati itu dia minimal sesuai dengan ikam apa wawancara ini ikam harus mempelajari. Nah sejak dini karena ikam tidak kayak apa, sebagai politisi seperti apa. Kadang kita terkait dengan tadi jawaban tadi tergantung kepada pribadinya kayak apa, melihat kayak apa kita melayani masyarakat. Tidak lah. Nah, artinya anggota DPR itu artinya wakil daripada rakyat, ambak antara rakyat diwakili oleh yang terpilih. Nah, dipilih masyarakat. Nah, itu kan kadang hanyalah macam-macam bros janji lah segala macam. Nah, itu yang ditekankan kejujuran, ketepatan. Kalau sudah luas ya itu sebagai gambarannya aja. Nah, sekarang tugas kami itu sebagai RT dan aparat RT ini paling tidak pemilihan umum di lingkungan kita, di TPS yang di bawah tanggung jawab, katakanlah tanggung jawab wilayah RT itu setidak-tidaknya harus berjalan dengan baik. Itu yang kami harap, dan itu memang tanggung jawab ketua RT bersama aparatnya. Bagaimana itu bisa baik? Nah, makanya kami sering berkoordinasi dengan para KPPS-nya, kelompok pemilih pemungut suara, atau nanti kan ada petugas-petugas dari pemungutan suara. Nah, mereka pun nanti selalu
berkoordinasi dengan kita RT setempat. Nah, sehingga pada hari hanya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi peranan RT bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, lah itu mereka memang harus selalu koordinasi dengan RT. Tugas kami sebagai RT membantu pelaksanaan ini biar berjalan dengan lancar dan baik. Nah itu aja ya. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa depan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.